Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membaca apa yang ada di dalam kitab Fadhailul A'mal juz pertama halaman 22. Kitab Fadhailul A'mal ini membicarakan atau mengungkapkan berbagai hadis tentang keutamaan ibadah. Dan apa yang akan saya baca itu adalah hadis tentang keutamaan berzikir setelah sholat fardu. Diceritakan, wahai sahabatku, bahwa kelompok orang miskin dari muhajirin. Kelompok muhajirin itu adalah kelompok para sahabat yang bersama Rasulullah SAW pindah menuju ke Madinah. Jadi dari Mekah menuju Madinah itu berarti kelompok muhajirin. Yang menolong mereka di Madinah namanya kelompok Ansor. Kelompok muhajirin yang miskin itu mengatakan pada Rasulullah SAW begini, wahai Rasulullah, enak ya jadi orang kaya itu. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Artinya mereka dapat pahala sholat sebagaimana kita sholat juga itu. Mereka dapat pahala puasa sebagaimana kita juga dapat pahala puasa. Kalau kita dapat pahala puasa, mereka juga dapat pahala puasa juga. Tetapi orang kaya ini bersedekah yang kita tidak bisa bersedekah. Karena mereka kaya, sehingga mereka dapat pahala bersedekah, kita tidak dapat pahala bersedekah. Kata Rasulullah, kamu ingin nggak saya kasih amalan yang amalan itu kalau kamu lakukan ini, saya kasih wirid kalau kamu mengamalkan itu, kalau kamu di depan, kamu tidak akan didahului oleh orang dari belakang. Dan kalau kamu di belakang, kamu akan bisa mendahului orang yang ada di depan kamu. Wah, para sahabat suka ini. Karena kalau dia bisa mengamalkan ini, berarti dia bisa mengalahkan orang kaya. Kalau posisi dia itu di depan, dia tidak akan diselip oleh orang yang ada di belakangnya. Dan kalau misalnya dia di belakang, dia bisa mendahului, bisa menyusuli, bisa menyelip orang-orang yang ada di depannya. Wah, ya Rasul, saya mau Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, amalkan membaca subhanallah 33 kali setelah sholat fardu, kemudian baca alhamdulillah 33 kali, kemudian baca juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini biasa kita lakukan, bukan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah ila akhiri sampai 33. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, setelah itu wahai sahabatku, akhirnya dia mengamalkan. Orang-orang miskin ini mengamalkan. Karena mengamalkan bangga hatinya karena dia bisa menjadi orang yang terdepan, bisa mengalahkan orang-orang yang kaya itu, atau minimal bisa menyamailah pahalanya sama dengan orang-orang kaya itu. Setelah beberapa lama dia melihat orang kaya ini juga mendengar informasi dari Rasulullah ini, sehingga orang kaya pun juga melakukan alhamdulillah, 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 subhanallah, 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 akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang kaya juga melakukan itu. Orang kaya melakukan itu, orang miskin juga melakukan itu. Maka orang miskin tadi, fuqaraul muhajirin tadi datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, orang kaya ini nggak bisa dikalahkan. Dia membaca sebagaimana yang kita baca juga, gitu. Karena Rasulullah tadi mengatakan tidak bisa mendahului oleh engkau yang mengamalkan ini kecuali mereka yang membaca hal yang sama. Dan ternyata orang kaya ini juga membaca hal yang sama. Waduh, kalau begitu kita tetap pada posisi belakang terus, ini tidak bisa mendahului. Orang kaya sholat, kita sholat. Orang kaya puasa, kita puasa. Orang kaya bersedekah, kita tidak bersedekah. Orang kaya membaca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ternyata kita juga melakukan, jadi sama-sama melakukan. Loh, kalau begitu kita bisa mendahului dari mana? Kita tertinggal saja dengan mereka karena mereka tetap bersedekah. Apa jawab Rasulullah SAW? Saya kutip hadis yang paling terakhir. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang dikehendaki. Kalau begitu wahai sahabatku, umat Islam ini sebaiknya memang bisa menjadi orang kaya. Umat Islam itu memang harus kaya. Kenapa demikian?
Karena ketika dia kaya, dia bisa membantu fakir miskin. Dia bisa membangun rumah sakit. Kalau dia kaya, dia bisa bersedekah. Kalau dia kaya, dia bisa membangun panti asuhan. Dengan kekayaan, dia juga bisa mensekolahkan anak-anak yang tidak bisa sekolah. Tapi memang kita harus zuhud ini. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bahwa yang disebut dengan zuhud adalah bukan tidak memiliki harta sama sekali. Tapi yang dimaksud dengan zuhud adalah hati kita tidak tergantung, tidak menggantungkan diri kepada harta itu. Itulah yang disebut dengan zuhud. Karena itu kita memang umat Islam ini harus jadi orang kaya supaya kita bisa bermanfaat untuk banyak hal. Karena tidak ada sesuatu yang dilakukan untuk aktivitas sosial ini yang tidak membutuhkan uang. Rumah sakit butuh uang, semuanya butuh uang. Sholat pun kita butuh pakaian. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah, irilah kamu namanya ghibtoh kepada orang kaya yang suka bersedekah, dan juga kepada orang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.